Anak pertamanya adalah Ismail. Ya, Ismail. Berarti yang akan menjadi penerus kepemimpinannya siapa? Ismail. Ada juga anaknya yang setelah itu namanya Musa. Ya. Karena berdasarkan doktrin tadi, yang akan menjadi khalifah setelah Ja'far adalah Ismail. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah, Allahu ya Rabbi ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Namun Ismail ini meninggal ketika Ja'far masih hidup. Nah, orang-orang Syiah Imamiyah ini yang mengambil Imam 12 ini mengatakan, badalillahi an yakuna Musa imam. Nah, dari situlah mereka mulai memperkuat atau memperkokoh, mempertajam akidah Badak tadi. Badak bahwasanya Allah ternyata merubah pendapatnya, yang berhak menjadi imam adalah Musa bin Ja'far. Sementara Ismail enggak, karena dia sudah meninggal. Maka itu menurut sebagai pengikutnya, mungkin mengikut Ja'far As-Sadiq. Namun sebagian yang lain tetap berkeyakinan bahwasanya Ismail bukan meninggal, tapi dia lagi bersembunyi juga. Sehingga muncullah namanya nanti firqah Ismailiyah, sekte Ismailiyah. Sementara yang mengakui Musa bin Ja'far itu berlanjut sampai Ithna Asyariyah ini. Jadi sebelumnya mereka belum mengetahui bahwasanya imam mereka akan jadi 12, tidak. Sampai terakhir imam yang ke-12 mereka gaib, baru dipatok imamnya 12 gitu. Ya, nah itu terkait dengan akidah Badak. Jadi inti dari akidah Badak itu adalah menisbahkan kebodohan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah kesyirikan. Ya. Kita mengetahui bahwasanya tujuan Rasulullah SAW diutus apa? Untuk mengajak manusia, mengeluarkan manusia dari kesyirikan kepada tauhid, ya kan? Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qa'qa' bin Amir, min an nukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, ya. Mengajak manusia dari penyembahan kepada sesama manusia, ya, sesama makhluk, kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para ulama nafsirkan liya'budun itu liwahidun, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, bagaimana dengan orang Syiah? Apakah mereka memang mentauhidkan? Dalam akidah sebagaimana dikatakan oleh orang yang mengatakan tidak ada perbedaan antara Sunnah dan Syiah juga itu, bahwasanya orang-orang Syiah juga berkeyakinan tauhid katanya. Ya, mereka juga ada tauhid. Umat Ahlussunnah juga bertauhid. Mereka berkeyakinan iman kepada Nabi. Orang-orang Syiah juga berkeyakinan iman kepada Nabi. Mereka percaya kepada malaikat. Orang Syiah juga percaya kepada Ahlussunnah juga percaya kepada malaikat. Pokoknya semua rukun iman itu juga dipercayai oleh Syiah. Ya, itu cuma sekedar di judul, ya. Percayanya sekedar di judul. Ya. Tauhid, ya. Oke, tauhid yang dianut oleh Ahlussunnah itu apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tauhid dalam Syiah gimana? Ya, Allah punya kekuasaan, namun di samping itu juga imam mereka punya kekuasaan. Jadi syirik yang diajarkan dalam agama, mereka tauhid, mengatakan tauhid dalam arti menyembah Allah. Tapi dalam penyembahan tersebut mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan para imamnya. Di antaranya yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang mengetahui hal-hal yang sifatnya gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba
illallah. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang Syiah? Kalau kita melihat buku-buku literatur mereka atau buku Ashahul Kutub mereka, Al-Kafi tadi, kita akan mendapati beberapa bab yang menyatakan bahwasanya imam-imam mereka mengetahui hal yang gaib. Di antaranya bab annal a'immah ya'lamuna mata yamutun. Mereka mengatakan para imam itu mengetahui kapan mereka akan mati. Padahal Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ya. Maksudnya orang-orang Syiah mengatakan al-a'immah ya'lamun mata yamutun. Orang-orang Syiah mengatakan imam mereka mengetahui kapan mereka akan mati. Wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarihim. Itu salah satu judul yang disebutkan oleh Kulaini dalam meriwayatkan hadisnya. Kemudian yang lain, annal a'immah ya'lamun ilma kana. Nah, ini berarti mungkin masih bisa wajar ya, sebagian, tapi enggak semuanya. Bahwasanya imam-imam mereka mengetahui apa yang sudah terjadi, wa ma yakun, apa yang sedang terjadi, wa annahu la yakhfa 'alaihim syai'. Jadi seolah-olah imam mereka itu sudah menyamai Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'alaihi syai', 'alaihim syai'. Tidak ada yang tersembunyi atau tidak ada yang tidak diketahui oleh imam-imam mereka. Di antara riwayatnya adalah sebagian berkata bisa dilihat di sana. Riwayat yang dinisbahkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq ya. Rata-rata atau kebanyakan riwayat yang dipegang oleh orang-orang Syiah adalah riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Makanya mereka juga dinamakan dengan Al-Ja'fariyah ya, Al-Ja'fariyah. Dia mengatakan wa rabbil Ka'bah law kuntu baina Musa wal Khidir la akhbartu ma anni a'lamu minhuma. Kalaulah seandainya, kata ini riwayatnya ya, Abu Abdullah atau Ja'far As-Shadiq mengatakan, kalau seandainya saya ada di antara Musa dan Khidir atau pada zaman Musa dan Khidir, la akhbartuhuma, saya akan menyampaikan kepada keduanya anni a'lamu minhuma. Kan dalam Al-Qur'an dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir itu punya ilhamat ya, punya pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait beberapa hal yang akan terjadi. Ya, sebenarnya diceritakan dalam surah Al-Kahfi, tapi tidak semuanya. Beberapa hal yang akan terjadi. Nah, Ja'far mengatakan kalau saya ada di hadapan Musa dan Khidir, saya akan menyampaikan kepada mereka bahwasanya saya lebih tahu daripada mereka berdua. Wala anba'tu ma bima laysa fi aydihima. Saya akan menyampaikan kepada keduanya, kepada Musa dan Khidir, terkait hal-hal yang tidak mereka ketahui. Lianna Musa wal Khidir u'tiya ilma ma kana. Karena Khidir dan Musa itu hanya diberikan ilmu ma kana, terkait hal-hal yang sudah terjadi. Walam yu'taya ilma ma yakun. Tapi hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi, masa depan tidak diketahui mereka. Wa ma huwa ka'inun hatta taqum as-sa'ah. Jadi dia mengatakan, Imam Ja'far mengatakan, ya ini sebuah zauran ya. Imam Ja'far termasuk, kalau Ahlussunnah memang termasuk salah satu ulama ya, ya. Itu diakui juga oleh Ahlussunnah. Namun cara pandang antara kita dengan orang-orang Syiah berbeda terkait Imam Ja'far As-Shadiq itu sendiri. Wa ma huwa ka'inun hatta taqum as-sa'ah. Imam Ja'far dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kalau memang demikian, sebenarnya kita katakan tadi, kenapa kok yang diangkat Ismail yang meninggal pada zamannya hidup dan diganti oleh Musa. Jadi salah satu bentuk syirik yang dianut oleh orang Syiah adalah mereka berkeyakinan bahwa para imam mereka mengetahui hal-hal yang gaib sampai hari
hari kiamat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya kita tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan besok, kapan kita mati, di mana kita akan mati, itu tidak diketahui. Tapi bagi orang Syiah, imam mereka mengetahui, sebagaimana dikatakan dalam riwayat ini. Kemudian juga dalam riwayat yang lain yang masih di Al-Kafi juga, Abu Abdillah atau Ja'far As-Shadiq mengatakan, "Inni la'a'lamu ma fis samawat." Ya, saya mengetahui apa yang ada di langit, wa ma fil ard. Saya juga mengetahui apa yang ada di bumi. Wa a'lamu ma fil jannah. Saya mengetahui apa yang surga. Wa a'lamu ma fil nar wa a'lamu ma kana wa ma yakun. Jadi ilmu para imam mereka itu sudah sama dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang mengetahui hal-hal tersebut kecuali Allah. Itu yang pertama di antara klaim mereka. Bentuk syirik yang mereka lakukan lagi adalah mereka mengatakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ya, dalam menafsirkan ayat Al-Quran, mereka menafsirkan beberapa kata ilah itu artinya Tuhan, itu dengan tafsiran imam. Jadi seolah-olah imam mereka itu adalah ilah, ya, punya kekuasaan yang sama dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tafsir Al-Ayyashi, salah satu tafsir Syiah, dalam menafsirkan ayat wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini itsnaini innama huwa ilahun wahid fa iyaya farhabun. Mereka menafsirkan ay la tattakhidu imamaini. Innama huwa ilahun wahid, innama huwa imamun wahid. Jadi ilahnya itu adalah imam. Ini adalah salah satu bentuk penafsiran. Ini latar belakang kenapa mereka demikian mengatakan. Pokok atau inti daripada ajaran Syiah itu adalah kan masalah imamah. Itu inti utamanya, ya. Masalah imamah, kepemimpinan. Nah, ketika hal tersebut tidak mereka dapatkan dalilnya dalam Al-Quran, maka apa yang bisa dibelokkan dari Al-Quran ditafsirkan dengan untuk mencapai tujuan, maka yang mereka lakukan. Termasuk di sini. Innama huwa ilahu wahid. Kalau dalam arti ya kita yang belajar bahasa Arab yang biasa saja itu pasti memahami bahwasanya maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, kan? Innama huwa ilahu wahid. Tapi bagi mereka imamun wahid. Apa? Imam wahid. Kemudian juga dalam ayat lain, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa ma zalamuna itu adalah Allah mengatakan mereka orang-orang Bani Israel, ya, Bani Israel tidaklah menzalimi kami, Allah kata Allah, ya. Kemudian ditafsirkan gimana? Innallaha khalaqana bi nafsihi. Nah, jadi seolah-olah sudah sama dengan wahdatul wujud ini kalau istilah tasawufnya, ya, gitu Ustaz, ya. Innallaha khalaqana bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala mencampurkan dirinya dengan diri kami. Waliyadzubillah. Faja'ala zulmana, jadi ketika kami dizalimi, kata orang-orang Syiah, maka itu adalah kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa wilayatana wilayatahu. Orang yang berwilayah mengakui kepemimpinan kami, maka berarti mengakui wilayatullah, kepemimpinan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi seolah-olah mereka mengatakan imam mereka adalah perwujudan daripada Allah di muka bumi. Itu rikasnya, perwujudan dari Allah di muka bumi. Waliyadzubillah. Kemudian juga bukti yang lain yang menunjukkan bahwasanya imam mereka itu yang diyakini mereka, walaupun mereka mengatakan itu adalah yang hulat, tapi ini masih berlaku dalam buku-buku mereka sekarang. Imam mereka berkuasa terhadap semua makhluk, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Abdillah juga, ya, Ja'far As-Shadiq dalam kitab Al-Kafi, Wasail Darajat dan buku-buku lainnya. Nahnu wallahi al-asma'ul husna allati la yaqbalullah, ya, itu bukan la yaqbalullahu minal ibadi amalan illa bima'rifatina. Lihat bagaimana mereka memposisikan
para imam mereka, sehingga kalau kita tidak mengetahui imam itu, ya ini dalam apa ya, dalam versi mereka ya, kalau kita tidak mengetahui imam, maka ibadah kita tidak terima. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah, Allahu ya Rabbi ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah.